Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akil Hasimia dari Pendidikan Sosiologi kelas A dengan NIM 1405623012. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu saya akan membahas rupiah itu melemah, siapa yang paling terdampak, analisis masalah sosial di Indonesia. Jadi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, sering menjadi perhatian besar dari masyarakat. Jadi ketika nilai rupiah itu melemah, banyak orang itu menganggap bahwa masalah tersebut itu hanya berkaitan dengan ekonomi dan juga urusan pemerintah. Namun, pada kenyataannya dampak pelemahan rupiah itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan, terus biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pelemahan rupiah itu nggak hanya dapat dipahami sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai masalah sosial yang mempengaruhi kesejahteraan dan juga kualitas masyarakat hidup Indonesia. Memahami apa itu melemahnya rupiah secara sederhana. Nah, melemahnya rupiah itu berarti nilai mata uang Indonesia itu mengalami penurunan dibandingkan mata uang negara lain, terutama dolar Amerika Serikat. Misalnya, jika sebelumnya 1 dolar bernilai 15.000, maka meningkat menjadi 17.000. Maka, masyarakat itu membutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama. Nah, bagi sebagian orang, angka tersebut itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari, namun kenyataannya banyak barang, bahan, dan juga bahan baku yang digunakan di Indonesia itu masih bergantung pada impor dari luar negeri. Jadi ketika rupiah melemah, biaya impor itu menjadi lebih mahal. Akibatnya biaya produksi meningkat, harga barang dan juga yang dijual kepada masyarakat itu juga ikut naik gitu. Di sini persoalan mulai muncul ketika harga-harga naik, tetapi pendapatan masyarakat tuh nggak bertambah. Maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari itu akan menurun gitu. Dari sinilah terdampak sosial tuh mulai terlihat. Mengapa sih pelemahan rupiah itu menjadi masalah sosial? Jadi dalam ilmu sosiologi, masalah sosial itu adalah kondisi yang dimana dianggap merugikan masyarakat, menghambat kesejahteraan, dan juga memerlukan perhatian bersama untuk mengatasinya. Nah, pelemahan rupiah itu memenuhi karakteristik tersebut karena dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi juga berbagai lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi, kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatkan biaya hidup, berkurangnya daya beli, hingga bertambahnya beban ekonomi keluarga itu merupakan contoh nyata dari dampak yang muncul akibat melemahnya nilai rupiah. Nah, lebih jauh lagi, kondisi itu juga dapat memperbesar kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dengan kelompok ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, pelemahan rupiah tidak hanya berbicara tentang nilai mata uang, tetapi juga tentang kesejahteraan, keadilan sosial, dan juga kualitas hidup masyarakat. Siapa sih yang paling terdampak? Yang pertama, masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kelompok yang pertama kali rentan itu kelompok pertama yang paling merasakan dampak dari pelemahan rupiah adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bayangkan sebuah keluarga yang setiap bulannya itu mengandalkan penghasilan pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika harga beras, minyak, goreng, telur, dan juga kebutuhan pokok lainnya itu meningkat, sementara pendapatan mereka itu tetap, maka pilihan yang tersedia itu menjadi semakin terbatas gitu. Nah, mereka itu mungkin harus mengurangi jumlah makan yang dikonsumsi, membeli barang dengan kualitas lebih rendah, atau bahkan menunda kebutuhan penting lainnya. Dalam beberapa kasus, orang tua itu harus memilih antara membeli kebutuhan sekolah atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, situasi ini tuh menunjukkan bahwa pelemahnya rupiah itu dapat mempengaruhi besar tekanan ekonomi yang sudah dialami oleh kelompok masyarakat miskin dan juga rentan. Mereka itu menjadi kelompok yang paling sedikit memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap kenaikan biaya hidup. Yang kedua, itu ada buruh dan juga karyawan dengan gaji yang tetap. Nah, kelompok kedua yang sangat terdampak adalah para buruh dan juga karyawan dengan pendapatan tetap. Meskipun mereka itu memiliki pekerjaan, bukan berarti mereka itu aman dan juga dari terdampaknya pelemahan rupiah. Ketika harga barang terus naik, sementara gaji mereka itu tidak mengalami peningkatan yang sebanding, maka daya beli mereka itu akan semakin menurun.
Gaji yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kini harus dibagi untuk pengeluaran yang lebih besar. Nah, akibatnya banyak keluarga itu yang harus mengurangi tabungan, menunda rencana masa depan, atau bahkan mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan hidup. Tidak hanya berdampak secara ekonomi, tekanan ini juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Nah, kekhawatiran terhadap kebutuhan hidup, biaya pendidikan anak, dan juga ketidakpastian ekonomi ini dapat menimbulkan stres dan konflik keluarga. Yang ketiga, itu pelaku UMKM. Bertahan di tengah kenaikan produksi, usaha mikro, kecil, dan juga menengah itu, atau yang kita singkat UMKM, merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, ketika rupiah melemah, banyak pelaku usaha kecil itu menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak bahan baku, mesin, atau peralatan produksi yang bergantung pada produk impor. Ketika nilai tukar rupiah itu turun, harga bahan-bahan tersebut ikut naik, biaya produksi pun ikut meningkat. Nah, masalahnya, tidak semua pelaku usaha itu dapat menaikkan harga jual produknya. Jika harga terlalu tinggi, konsumen bisa beralih ke produk lain. Akibatnya, keuntungan usaha itu menurun dan langsung usaha itu terancam. Jika kondisi ini berlangsung begitu lama, maka bukan hanya pemilik usaha aja yang terdampak, tapi juga para pekerja yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor UMKM. Lalu yang keempat itu ada mahasiswa atau pelajar. Nah, mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa mahasiswa itu juga termasuk kelompok yang terdampak oleh pelemahan rupiah. Saat ini proses pendidikan itu sangat bergantung pada teknologi seperti laptop dan juga perangkat elektronik lainnya, software hingga berbagai sumber belajar digital yang sebagian besar itu berkaitan dengan pasar global. Nah, ketika rupiah melemah, harga perangkat tersebut menjadi lebih mahal. Bagi mahasiswa dan juga pelajar yang bercita-cita melanjutkan studi ke luar negeri, nah, pelemahan rupiah ini juga membuat biaya pendidikan, biaya hidup, dan juga kebutuhan akademik itu menjadi jauh lebih tinggi. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik itu dapat menjadi semakin sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat. Dampak sosial yang lebih luas itu apa sih? Nah, yang pertama itu menurunkan daya beli masyarakat. Dampak yang paling terlihat adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga-harga itu meningkat sementara pendapatan mereka tetap, masyarakat itu biasanya akan mengurangi konsumsi mereka. Akibatnya, aktivitas ekonomi itu menjadi melambat karena masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Nah, kondisi ini tuh dapat menciptakan efek berantai yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dan juga sosial. Meningkatnya kesenjangan sosial dari pelemahan rupiah ini tuh nggak hanya berdampak sama ke semua orang, tapi sebagian kelompok yang memiliki aset dalam bentuk dolar atau juga usaha itu yang berorientasi ekspor mungkin justru memperoleh keuntungan. Namun masyarakat yang harus menghadapi kenaikan biaya hidup yang semakin berat. Nah, perbedaan kemampuan dalam menghadapi situasi ini juga dapat memperlebar jurang antara kelompok kaya dan juga miskin. Ketimpangan yang semakin besar berpotensi itu menimbulkan rasa ketidakadilan sosial dalam bermasyarakat. Bertambahnya risiko kemiskinan ketika biaya hidup itu terus meningkat dan pendapatan itu tidak mampu mengimbanginya, maka sebagian banyak masyarakat yang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan. Keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara sederhana dapat berubah menjadi kelompok rentan miskin. Nah, mereka ini mengalami kesulitan akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun kebutuhan dasar lainnya. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, dampaknya itu mempengaruhi kualitas sumber daya masyarakat Indonesia di masa depan. Analisis sosiologisnya. Nah, fenomena pelemahan rupiah itu dapat dijelaskan melalui teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Nah, teori ini tuh juga menjelaskan bahwa masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki akses sumber daya yang berbeda. Jadi, ketika terjadi gejolak ekonomi seperti pelemahan rupiah, kelompok yang memiliki modal lebih besar itu cenderung lebih mudah bertahan. Sebaliknya, kelompok masyarakat miskin harus menanggung beban yang lebih berat. Akibatnya, ketimpangan sosial menjadi semakin terlihat.
Selain itu, dari perspektif struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, masyarakat itu dipandang sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Ketika sektor ekonomi mengalami gangguan, maka sektor lain seperti sektor pendidikan, kesehatan, keluarga, dan juga kesehatan, serta ketenaga kerjaan juga ikut terdampak. Dengan kata lain, pelemahan rupiah bukan hanya sekedar persoalan angka di dasar keuangan, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat.